Masyarakat kelas menengah itu golongan masyarakat yang paling kasihan, Pak. Mereka digencet dari atas dan bawah dengan pajak yang begitu tinggi dan minimnya bantuan dari pemerintah. Dengan mayoritas pendapatan yang masih pas-pasan, mau bayar harga untuk dapat fasilitas yang memadai, entah itu kesehatan, pendidikan, atau fasilitas lain pun mereka juga berat. Karena selain banyaknya kebutuhan yang harus mereka tanggung, kewajiban iuran pajaknya pun juga banyak. Apalagi diperparah dengan kondisi belakangan yang cari kerja sulit, banyak PHK di mana-mana, beban pajak yang semakin bertambah, ditambah lagi penyakit masyarakat kayak judi online, pinjol, dan lain-lain ini jadi bikin daya beli masyarakat terutama kelas menengah ini jadi menurun drastis. Perputaran ekonomi jadi jauh berkurang, akibatnya banyak sekali pengusaha yang gulung tikar. Orang-orang yang kehilangan pekerjaannya sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. Akibatnya banyak sekali masyarakat kelas menengah yang turun jadi kelas bawah karena sulitnya kondisi ekonomi belakangan. Dan di tengah kondisi ekonomi yang lagi sulit-sulitnya ini, teman-teman, demi menjaga APBN agar tetap sehat untuk membiayai program makan siang gratis, membangun IKN, dan membiayai kehidupan mewah para pejabat, maka pemerintah mengeluarkan solusi yang sangat jenius dan sangat manusiawi dengan cara mencekik rakyat dengan kebijakan PPN 12%. Ya memang baru kemarin banget Pak Presiden dan Menteri Keuangan mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatur tentang pemberlakuan PPN 12%, bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah saja. Untuk barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena 11% tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12%. Jadi tetap 11%. Seluruh barang dan jasa yang selama ini 11% tetap 11%. Bapak dan Ibu sekalian, yang selama ini sudah 11% tidak ada kenaikan. Jadi mulai sampo, sabun, dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu sebelah tetap tidak ada kenaikan PPN. Begitu ya. Tapi sayangnya teman-teman, karena pernyataan resminya baru keluar H-1 sebelum kebijakan berlaku, sekarang ini udah banyak sekali loh pelaku usaha kayak provider internet, minimarket yang populer, dan pelaku-pelaku usaha lain yang sudah menginfokan kenaikan harga imbas dari kebijakan PPN 12% per tanggal 1 Januari. Dan faktanya, per hari ini video ini di-syuting teman-teman tanggal 2 Januari, PPN 12% itu udah berlaku di masyarakat, Pak. Udah banyak sekali orang-orang yang membayar belanjaan mereka dengan potongan 12% hanya karena isu ini telat banget diklarifikasi. Makanya menurut gua pemerintah juga harusnya melakukan upaya untuk mengendalikan dampak dari isu yang sangat terlambat diklarifikasi ini, teman-teman. Jangan mentang-mentang udah klarifikasi terus lepas tangan, karena dampak dari isu yang terlambat diklarifikasi ini benar-benar terasa, dan lagi-lagi yang dirugikan masyarakat, terutama golongan kelas menengah. Kalau harga-harga yang udah terlanjur naik ini nggak diturunin, ya ngapain kebijakannya dibatalin? Kan sama aja. Ya sebenarnya teman-teman, konsep pajak ini sebenarnya bagus banget gitu. Pajak ini diberlakukan untuk menciptakan keadilan sosial. Artinya orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit itu memberikan sebagian kekayaan mereka untuk diolah pemerintah dan dikembalikan dalam bentuk fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dari mulai kalangan atas sampai kalangan bawah. Dan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Pasal 7 Ayat 3 yang mengatakan kalau besaran PPN itu adalah 5-7%, maka sebagai warga Konoha yang taat aturan, mau nggak mau kalau seandainya PPN itu suatu saat akan naik beneran, ya kita harus terima karena memang aturannya begitu. Gue tahu ini terdengar sangat menyebalkan, tapi ya mau gimana lagi? Kita tinggal di Indonesia, ya wajib ngikutin undang-undang yang berlaku. Cuman yang membuat masyarakat ini atau kita semua ini nggak pernah ikhlas dengan kebijakan kenaikan pajak yang sebenarnya bagus untuk kemajuan negara ini adalah karena ketimpangan sosial antara gaya hidup mewah yang dibiayai oleh pajak yang kita bayar dengan kondisi ekonomi masyarakat yang membayar pajak dari hasil kerja keras mereka, itu bener-bener jauh banget teman-teman. Ya emang bener yang dibilang sama Ferry Irwandi, mobil dinas harga miliaran, rumah mewah di pusat kota, tunjangan yang berlebihan, belum fasilitas pendukung kayak biaya listrik, biaya air, biaya internet, satpam, protokoler, asisten, dan lain-lain demi menunjang kehidupan para pejabat yang jumlahnya puluhan ribu itu, mulai dari menteri,
eselon 1, eselon 2, kepala dinas, DPR, DPRD, dan lain-lain itu memakan anggaran APBN yang sangat banyak sekali, teman-teman. Belum lagi ternyata seorang pejabat bisa punya lebih dari satu rumah dinas dan tanah berhektar-hektar seperti yang dibilang oleh Bang Ferry Irwandi ini. Yang tentunya semua biayanya dibayarkan dari pajak yang kita bayar. Itu sangat timpang sekali dengan kondisi ekonomi kelas menengah sekarang. Guru honorer dengan gaji yang memprihatinkan, PNS di pelosok yang hidupnya masih pas-pasan, dan para pekerja yang hidupnya kekurangan dengan gaji kelas menengah yang pas-pasan dan masih dipotong pajak. Itu banyak sekali, teman-teman. Misalkan ada orang gaji 10 juta gitu, dia cuma dapat gaji pokok 10 juta tok tanpa tunjangan dan fasilitas yang lain-lain. Anak 3 tinggal di Jakarta ngontrak. Gajinya udah habis diprot-protin untuk bayar kebutuhan-kebutuhan pokok kayak sekolah anak, bayar kontrakan, kebutuhan sehari-hari, listrik, air, internet, dan lain-lain. Dan dia cuman sisa 500.000 buat pegangan gitu. Kalau sewaktu-waktu bannya bocor lah, HP-nya rusak lah, dan kebutuhan-kebutuhan mendadak yang lain. Tapi ternyata 500.000 ini masih harus dipotong 300.000 atau 3% dari gaji pokok untuk disetorkan ke pajak. Pajak tapera yang udah berlaku ini loh. Dan itu kerasa banget, Pak. Berat loh itu. Lu bayangin betapa menyakitkannya kita yang kerja ngos-ngosan ini menyaksikan pejabat yang hidup mewah dari pajak yang kita bayarkan tanpa timbal balik yang setimpal. Ya memang teman-teman, di negara-negara Eropa itu rata-rata pajaknya gede banget. Bisa sampai 50% bahkan lebih. Tapi itu sangat amat sepadan dengan timbal balik yang diterima oleh masyarakat. Jaminan sosial, fasilitas kesehatan yang memadai, fasilitas pendidikan yang memadai, air dan listrik dibayar negara, dan bahkan lapangan pekerjaan pun juga disediakan oleh negara. Ditambah lagi, gaya hidup pejabat di negara-negara Nordik ini sangat jauh di bawah gaya hidup mewah pejabat di negara Konoha ini, teman-teman. Datang ke kantor naik kereta tanpa pengawalan apapun, tinggal di rumah pribadi, bayar air dan listrik sendiri. Bahkan beban pajaknya pun juga lebih besar daripada rakyat biasa. Tidak ada mobil dinas mewah, tidak ada rumah mewah di tengah perkotaan, apalagi berwisata atau umroh pakai uang negara. Itu nggak ada di mereka. Biduan, Nayun, dan Nabila menjadi saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kalau seandainya kebijakan penyederhanaan gaya hidup pejabat ini diterapkan di Indonesia, gue yakin akan ada banyak sekali anggaran negara yang bisa dihemat. Dan mungkin APBN negara akan tetap sehat tanpa harus menaikkan pajak. Ya sebagai rakyat biasa, lagi-lagi kita cuma bisa berharap teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa benar-benar menjadi perhatian pemerintah bahwa mencekik rakyat itu bukan satu-satunya jalan untuk menyehatkan APBN. Salah satu caranya ya dengan menyederhanakan fasilitas pejabat. Karena gue yakin kita semua, gua, elu, dan kalian semua yang nonton video ini pasti udah muak banget kan sama fenomena ketimpangan sosial antara pejabat dan rakyat ini. Dan yang terakhir teman-teman, perlu juga gua sampaikan bahwa nggak ada salahnya untuk mengapresiasi atau berterima kasih kepada pemerintah karena per tanggal 1 Januari kemarin diskon listrik 50% sudah bisa kita nikmati tanpa pendaftaran apapun. Artinya bisa kita nikmati secara otomatis ketika kita beli token listrik atau bayar bulanan. Kalau kalian beli token 50.000 maka kalian akan dapat 100.000. Kalau kalian beli 100.000 kalian akan dapat 200.000 dan seterusnya. Diskon ini berlaku sampai akhir Februari teman-teman, jadi manfaatkanlah sebaik mungkin dan jangan lupa apresiasilah pemerintah kita. Jangan cuma bisa ngeluh doang, jangan cuma bisa ngehujat doang, tapi sebagai rakyat yang pinter, kita harusnya bisa objektif dalam menilai dan mengkritik. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari gua, semoga video ini bermanfaat. Silahkan tulis apapun komentar kalian di bawah, kita diskusi di sana, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.